Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga masa kini. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bisa membuat kalian terhibur dan bisa menambah wawasan akan sebuah sejarah yang ada di dunia. Pada seri sebelumnya, kita telah menjelajahi beberapa masa dalam sejarah Mesir yang dimulai dari zaman Paleolitik, Pradinasti awal hingga masa kerajaan. Kita telah melihat bagaimana Mesir berkembang dari sebuah masyarakat kecil hingga menjadi sebuah peradaban yang kuat dan maju. Mesir pada masa kuno adalah sebuah peradaban yang telah berdiri selama ribuan tahun. Telah meninggalkan warisan yang sangat kaya dan beragam. Periode menengah kedua Mesir kuno, yang berlangsung dari sekitar tahun 1650 hingga 1550 sebelum Masehi, merupakan salah satu periode yang paling menarik dan kompleks dalam sejarah Mesir kuno. Periode ini ditandai dengan adanya kemerosotan kekuasaan Mesir kuno dan pengaruh besar dari bangsa asing, terutama bangsa Hyksos. Pada masa ini, Mesir kuno mengalami perubahan besar dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi. Bangsa Hyksos, yang berasal dari Asia Barat, berhasil menaklukkan sebagian besar Mesir kuno dan mendirikan dinasti-dinasti baru, termasuk dinasti ke-15 dan ke-16. Periode menengah kedua Mesir kuno juga ditandai dengan adanya konflik antara bangsa Mesir kuno dan bangsa Hyksos, serta persaingan antara dinasti-dinasti yang berbeda. Namun, periode ini juga merupakan waktu yang penting bagi perkembangan budaya dan teknologi Mesir kuno. Periode dinasti ke-15 Mesir kuno sendiri merupakan salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Mesir kuno, karena pada masa ini terjadi perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Bangsa Hyksos membawa teknologi dan budaya baru ke Mesir kuno, yang berdampak besar pada perkembangan sejarah Mesir kuno. Dalam episode kali ini kita akan membahas dinasti ke-15 Mesir kuno. Kita juga akan melihat bagaimana bangsa Hyksos mempengaruhi perkembangan sejarah Mesir kuno dan bagaimana bangsa Mesir kuno berinteraksi dengan bangsa Hyksos. Kita juga akan mempelajari tentang struktur politik, sosial, dan ekonomi pada masa itu, serta bagaimana dinasti ke-15 Mesir kuno berperan dalam membentuk sejarah Mesir kuno. Pada episode sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana perkembangan dinasti ke-14 yang penuh dengan segala problematik, yang bisa kalian tonton di playlist kami yang berjudul Sejarah Peradaban Mesir. Mari kita melihat bagaimana Mesir pada periode dinasti ke-15. Periode menengah kedua yang terjadi pada tahun 1700 hingga 1550 sebelum Masehi. Yang ditandai sebagai periode ketika Mesir kuno terbagi menjadi dinasti-dinasti yang lebih kecil untuk kedua kalinya, antara akhir kerajaan tengah dan awal kerajaan baru. Konsep periode menengah kedua secara umum mencakup dinasti ke-13 hingga ke-17. Namun tidak ada kesepakatan universal dalam ilmu Mesir kuno tentang cara mendefinisikan periode ini. Periode ini dikenal sebagai periode ketika bangsa Hyksos di Asia Barat mendirikan dinasti ke-15 dan memerintah dari Avaris, yang menurut Aegyptiaca karya Manetho, dinasti ini didirikan oleh seorang raja bernama Salitis. Kehidupan bangsa ini mungkin terjadi secara damai, meskipun cerita Manetho selanjutnya menggambarkan kalau bangsa Hyksos sebagai penakluk dan penindas Mesir yang kejam.
Daftar Raja Turin dari masa Ramses II tetap menjadi sumber utama untuk memahami kronologi dan sejarah politik periode menengah kedua. Bersamaan dengan mempelajari tipologi skarab yang ditulisi nama penguasa. Mirip dengan periode menengah pertama Mesir yang sudah kita pernah bahas. Periode menengah kedua adalah waktu yang dinamis di mana kekuasaan Mesir dibagi secara kasar antara basis kekuatan yang bersaing di Mesir Hulu dan Mesir Hilir yang masing-masing penguasa saling mengendalikan sebagian tanah wilayahnya. Sejarah Dinasti ke-15. Dalam periode dinasti ke-15 yang merupakan sebuah dinasti asing di Mesir kuno, yang didirikan oleh Salitis, seorang penguasa Hyksos dari Asia Barat yang telah sukses menyerbu dan menaklukkan Mesir Hilir. Dinasti ke-15, ke-16, dan ke-17 di Mesir kuno sering digabungkan di bawah nama kelompok, periode menengah kedua. Dinasti ke-15 sendiri berdiri sekitar tahun 1650 hingga 1550 sebelum Masehi. Raja-raja dinasti ke-15 dikatakan berasal dari Kanaan. Fir'aun Kamose menyebut Apopis sebagai salah satu raja dinasti tersebut dengan sebutan kepala suku Red Jenu. Raja-raja dinasti ke-15 juga membentuk kerajaan Asia kedua di wilayah Delta, meliputi wilayah yang mungkin mencakup Kanaan itu sendiri. Meskipun catatan arkeologisnya sedikit dan dinasti tersebut mungkin bertahan selama sekitar 108 tahun. Raja pertama juga digambarkan sebagai Hyksos yang memimpin rakyatnya untuk menduduki daerah Delta Nil dan mendirikan ibu kota baru di Avaris. Hingga peristiwa-peristiwa ini akhirnya mengakhiri dinasti ke-14 Mesir. Namun, tidak ada bukti adanya konflik pada saat itu, dan pemukiman penduduk Kanaan dapat terjadi secara damai dalam kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh disintegrasi dinasti ke-14. Namun, hubungan selanjutnya dengan pemerintahan Mesir ditandai dengan banyak konflik yang keras. Orang-orang Avaris di Delta Nil disebut Aamu oleh orang Mesir, yang juga merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut penduduk Suriah dan Levant, atau musuh Ramses II dalam pertempuran Kades. Istilah ini umumnya diterjemahkan sebagai orang Asia Barat oleh para ahli Mesir kuno. Istilah Hyksos secara tradisional digunakan untuk menunjuk kepala suku asing, dan lebih khusus lagi, penguasa Asia. Bahkan istilah tersebut ada sebelum dinasti ke-15 dan juga setelahnya. Istilah Hyksos sendiri bukan gelar resmi para penguasa dinasti ke-15, karena tidak pernah ditemukan bersama dengan gelar kerajaan. Kecuali dalam satu contoh langka dalam sebuah prasasti dari Tel el-Daba yang menyebutkan seorang raja yang tidak dikenal dan menggambarkannya sebagai seorang Hyksos. Hyksos merupakan istilah umum yang ditemukan terpisah dari gelar kerajaan, dan dalam daftar pemerintahan setelah akhir dinasti ke-15 itu sendiri. Dalam contoh lain, Fir'aun Hian diperkirakan telah menggunakan gelar Hyksos di awal pemerintahannya, dan kemudian meninggalkannya untuk gelar tradisional Mesir ketika ia menyerbu seluruh Mesir. Hanya 4 raja pertama dari dinasti ke-15 yang diketahui menggunakan nama Hyksos, dan setelah itu gelar kerajaan menjadi murni Mesir. Konflik-konflik yang terjadi secara berkala dengan dinasti-dinasti Mesir di selatan, dinasti ke-16, dinasti Abdos dan dinasti ke-17, dengan masa-masa damai yang singkat di mana terdapat beberapa hubungan dengan Nubia. Setelah pendudukan Delta Nil, di mana ia menggantikan dinasti ke-14, dinasti ke-15 berkembang dan menduduki Memphis, yang menyebabkan jatuhnya dinasti ke-13 di Memphis. Ketika kekuatan politik Mesir hancur di Memphis, muncul dinasti-dinasti baru di selatan, seperti dinasti Abdos dan dinasti ke-16 di Tebes. Dinasti ke-15 pada satu titik, setelah jangka waktu sekitar 20 tahun sejak berdirinya, mereka memperluas kekuasaannya sejauh selatan Tebes, dan memasuki konflik dengan Fir'aun Neferhotep III. Seluruh Mesir pun ditaklukkan selama pemerintahan Hayyan dan dinasti Abdos juga lenyap pada kesempatan penaklukan selatan ini. Banyak monumen dari daerah tersebut yang ditaklukkan serta dibawa ke utara ke ibu kota Avaris, dan banyak yang ditandai dengan prasasti tambahan, terutama oleh Apopis.
Namun semua ini diperdebatkan bagi Alexander Ilintomich, wilayah yang secara langsung diperintah oleh Raja-Raja Hyksos dari Avaris kemungkinan terbatas pada Delta Timur dan sifat serta tingkat kendali mereka atas Mesir Tengah masih belum jelas. Dan dinasti ke-15 pun akhirnya berakhir dengan penaklukan Avaris oleh Firaun Ahmose I. Dalam perdagangan dengan Kanaan, dinasti ke-15 dikatakan cukup intensif, khususnya dengan banyaknya impor barang-barang Kanaan, dan mungkin mencerminkan asal-usul Kanaan dari dinasti tersebut. Menurut prasasti Kamose, bangsa Hyksos banyak mengimpor seperti kereta perang kuda, kapal, kayu, emas, lapis lazuli, perak, pirus, perunggu, kapak yang tak terhitung jumlahnya, minyak, kemenyan, lemak, dan madu. Selain ke Kanaan, dinasti ke-15 juga mengekspor bahan jarahan dari Mesir Selatan, khususnya patung-patung Mesir, ke wilayah Kanaan dan Suriah. Hubungan dinasti ke-15 dengan tradisi keagamaan Mesir bersifat ambigu, dan menurut para arkeolog dari dinasti ke-18, mereka memerintah tanpa mengakui dewa matahari. Dan dinasti ini tercatat telah menghancurkan monumen-monumen Mesir dan mengambil patung-patung Mesir untuk dirampas, serta menjarah makam-makam kerajaan. Adapun para penguasa dinasti ke-15 yang diketahui adalah sebagai berikut. 1. Firaun Salitis adalah Raja Hyksos pertama, dan merupakan Firaun yang menaklukkan dan memerintah Mesir Hilir dan mendirikan dinasti ke-15. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi Salitis dengan penguasa yang dibuktikan secara arkeologis. Sehingga ia kadang-kadang dikaitkan dengan penguasa bernama Sharek atau Shalek yang disebutkan dalam dokumen silsilah kependetaan dari Memphis dan juga dengan Raja Sheshi yang jauh lebih banyak dibuktikan. Ahli Mesir kuno Jerman Jürgen von Bechkerath percaya bahwa Salitis dapat dikaitkan dengan Yakbim, penguasa periode menengah kedua lainnya. Sementara William F. Albrecht menyarankan bahwa Salitis mungkin adalah orang yang sama dengan Raja Uman Manda, Zaluti. Hingga akhirnya pada tingkat pengetahuan saat ini, Salitis masih belum teridentifikasi. Bahkan untuk namanya sendiri tidak ada petunjuk tentang apa arti awalnya dalam bahasa Mesir, meskipun varian Saites yang digunakan oleh Sextus Julius Africanus dalam ringkasannya tentang Manetho, mungkin mengandung referensi ke kota Delta Sais. Telah dikemukakan bahwa nama itu mungkin terkait dengan Shalit, gelar yang disandang oleh Patriark Alkitab Joseph selama tinggal di Mesir. Salitis meninggal setelah 19 tahun berkuasa dan tahtanya diserahkan kepada orang Asia lain yang bernama Bnon atau Beon. 2. Semken adalah seorang penguasa Hyksos di Mesir Hilir selama periode menengah kedua pada pertengahan abad ke-17 sebelum Masehi. Menurut Jürgen von Bechkerath, ia adalah raja ketiga dari dinasti ke-16 dan pengikut raja-raja Hyksos dari dinasti ke-15. Pendapat ini dianut oleh William C. Hayes dan Wolfgang Held, tetapi baru-baru ini ditolak oleh Kim Ryholt. Dalam studinya pada tahun 1997 tentang periode menengah kedua, Ryholt berpendapat bahwa raja-raja dinasti ke-16 memerintah wilayah Theban yang independen sekitar tahun 1650 hingga 1580 sebelum Masehi. Akibatnya, Ryholt melihat Semken sebagai raja Hyksos awal dari dinasti ke-15, mungkin penguasa pertamanya. Analisis ini telah meyakinkan beberapa ahli Mesir kuno, seperti Darrell Baker dan Janine Borio, namun tidak meyakinkan beberapa ahli lainnya termasuk Stephen Quirke. Satu-satunya bukti kontemporer Semken adalah segel skarab steati coklat dari Tel El Yahudieh di Delta Nil. Segel tersebut memberinya gelar Hekachasut, atau penguasa negeri asing, sebuah gelar yang secara eksklusif dikaitkan dengan penguasa Hyksos awal. Lokasi asli segel, gelar yang tertera di dalamnya, dan desainnya membuat Ryholt mengusulkan bahwa Semken berasal dari awal dinasti ke-15, meskipun ia juga menunjukkan sifat dugaan dari usulan ini. Ryholt selanjutnya menambahkan bahwa gelar Hekachasut, meskipun secara pasti berasal dari dinasti ke-15,
dan mungkin tidak hanya dimiliki oleh para penguasa dinasti ini. 3. Apranat adalah seorang penguasa Mesir Hilir selama periode menengah kedua pada pertengahan abad ke-17 sebelum Masehi. Menurut Jurgen von Bechkrat, ia adalah raja kedua dari dinasti ke-16 dan pengikut raja-raja Hyksos dari dinasti ke-15. Pendapat ini baru-baru ini ditolak oleh Kim Ryholt. Dalam studinya tahun 1997 tentang periode menengah kedua, Ryholt berpendapat bahwa raja-raja dinasti ke-16 memerintah wilayah Theban yang independen sekitar tahun 1650 hingga 1580 sebelum Masehi. Akibatnya, Ryholt melihat Apranat sebagai raja Hyksos awal dari dinasti ke-15, mungkin penguasa keduanya. Analisis ini telah meyakinkan beberapa Egiptologis, seperti Darrell Baker dan Janine Bourriau, tetapi tidak yang lain termasuk Stephen Quirke. Apranat hanya diketahui dari satu segel skarab, yang sekarang ada di Museum Petrie. Pada skarab itu ia diberi gelar Hekachasut, yang diterjemahkan sebagai penguasa negeri asing, dan dari sinilah kata Hyksos berasal. Berdasarkan bukti ini, Ryholt secara tentatif mengusulkan bahwa Apranat adalah penguasa kedua dinasti ke-15. 4. Seusrenre-Hian adalah seorang raja Hyksos dari dinasti ke-15 Mesir, yang memerintah Mesir Hilir pada paruh kedua abad ke-17 sebelum Masehi. Nama kerajaannya Seusrenre diterjemahkan sebagai orang yang telah dikuatkan oleh Dewa Matahari. Hian menyandang gelar Raja Mesir, tetapi juga gelar penguasa negeri asing dan merupakan gelar yang terakhir para penguasa Hyksos. Hian adalah salah satu raja yang paling terkenal dari periode Hyksos, yang dikenal dari banyak segel dan cetakan segel. Yang luar biasa adalah benda-benda dengan namanya yang ditemukan di Knossos dan Hattusha yang menunjukkan kontak diplomatik dengan Kreta dan bangsa Het. Sebuah sphinx dengan namanya dibeli di pasar seni di Baghdad dan mungkin menunjukkan kontak diplomatik dengan Babilonia, dalam contoh hubungan Mesir-Mesopotamia. Pusat kekuasaan Hian terletak di Avaris, yang memiliki istana yang dibentengi dengan kuat. Cetakan segel Hian dan prasasti putra sulungnya, Pangeran Yanasi, ditemukan di dua area kota selama penggalian, yang mengonfirmasi keberadaannya di lokasi tersebut. Istana tersebut mungkin hancur selama penaklukan kerajaan Hyksos oleh Theban di bawah Ahmose-I. Istana tersebut terdiri dari panggung tinggi yang dibangun di atas kasemat bata besar yang dikelilingi oleh aula berkolom dan tangga monumental yang mengarah ke panggung yang lebih tinggi. Istana ini tampaknya telah ditinggalkan sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, di mana pada saat itu sebuah pesta ritual besar diatur, mengisi beberapa lubang selebar 5 meter dengan tulang-tulang hewan dan ribuan pecahan tembikar. Beberapa fragmen ini berasal dari serangkaian bejana yang diproduksi oleh budaya Kerma, kerajaan Nubia dan sekutu Hyksos selama periode menengah kedua. Ahli Mesir kuno Manfred Bietak mengusulkan bahwa pesta ritual dan pengabaian istana dipicu oleh kematian pemiliknya, yang kemungkinan besar adalah Hian. Di tepi barat Avaris, benteng lain kemudian didirikan pada periode Hyksos akhir sekitar tahun 1560 hingga 1530 sebelum Masehi, kemungkinan di bawah penerus Hian, Apopi. Di sebelah timur Avaris, suku Hyksos menguasai benteng besar Caru berukuran 350 meter x 400 meter yang terletak di jalan menuju Sinai dan Kanaan, tempat ditemukannya prasasti Raja Hyksos, Apopi. Menurut Manfred Bietak, pemerintahan Hian menandai puncak kekuasaan kerajaan Hyksos. Dalam pandangan ini, Hian secara langsung memerintah Mesir Hilir dan Tengah hingga Cusae dan secara tidak langsung mendominasi lembah Nil sejauh selatan Tebes serta memaksa kerajaan-kerajaan Mesir asli termasuk yang berasal dari dinasti ke-16 dan Abdos menjadi negara-negara bawahan. Pada masa Hian, hubungan antara Hyksos dan pengikut Mesir mereka kemungkinan besar damai, berpusat pada pertukaran dan perdagangan dan bahkan mungkin termasuk sumbangan ke tempat-tempat suci Mesir Hulu, seperti yang ada di Gebelein, di mana blok-blok yang bertuliskan nama Hian ditemukan.
Namun semua ini masih diperdebatkan. Bagi Alexander Ilintomich, wilayah yang secara langsung diperintah oleh Raja-Raja Hyksos dari Avaris kemungkinan terbatas pada Delta Timur dan sifat serta tingkat kendali mereka atas Mesir Tengah masih belum jelas. Hian diidentifikasikan dengan Raja Ianas dalam karya-karya Josephus yang pengetahuannya tentang Fir'aun Hyksos diperoleh dari sejarah Mesir yang ditulis oleh Manetho. Josephus menyebutkan dia setelah Apophis ketika membahas panjang pemerintahan raja-raja yang memerintah setelah Salitis. Hal ini menyebabkan para sarjana abad ke-18 seperti Arthur Bedford untuk menempatkan Hian setelah Apophis, menjelang akhir dinasti Hyksos. Namun, dalam versi Sestus Julius Africanus dari Epitome Manetho, Hian terdaftar setelah seorang raja Pachnan, mungkin Yakubhar. Meskipun demikian, hipotesis kedekatan temporal antara Raja Hian dan Apophis sekarang diterima secara umum meskipun dipertanyakan dan diperebutkan. Posisi awal Hian dalam dinasti ke-15 dapat dikonfirmasi oleh temuan arkeologi baru di Edfu. Di situs ini ditemukan cetakan segel Hian yang berhubungan erat dengan cetakan segel Raja dinasti ke-13 Sobehotep IV, yang menunjukkan bahwa kedua raja tersebut dapat memerintah pada waktu yang hampir bersamaan. 5. Yanasi adalah seorang pangeran Hyksos, dan mungkin raja, dari dinasti ke-15. Ia adalah putra tertua Firaun Hian, dan mungkin putra mahkota, yang ditunjuk untuk menjadi penerus Hian. Ia mungkin telah menggantikan ayahnya, sehingga memunculkan penyebutan seorang raja, Ianas, dalam Aegyptiaca karya Manetho, yang dikatakan telah memerintah setelah Fir'aun Apophis. Egyptologis Kim Rihol telah mengusulkan bahwa Hian digantikan oleh Apophis, dan karena Yanasi adalah putra tertua Hian, Rihol mengusulkan bahwa Apophis adalah perampas kekuasaan. Penemuan arkeologis pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pemerintahan Hian mungkin harus didorong lebih jauh ke belakang dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, Kanon Turin, daftar lengkap raja yang ditulis selama pemerintahan Ramses II, dapat ditafsirkan telah mengkreditkan lebih dari 10 tahun pemerintahan kepada seorang raja yang memerintah sebelum Apophis dan setelah Hian, mungkin Yanasi, jika dia memang pendahulu langsung Apophis. Meskipun statusnya sebagai putra kerajaan Hian yang memerintah lama, Yanasi hanya dibuktikan oleh sebuah prasasti yang rusak yang ditemukan di Tel El Daba, situs ibu kota Hyksos kuno, Avaris. 6. Sakirhar adalah seorang raja Hyksos dari awal dinasti ke-15 Mesir, memerintah beberapa bagian Mesir Hilir selama periode menengah kedua, mungkin pada awal abad ke-16 sebelum Masehi. Sakirhar dibuktikan dengan sebuah prasasti tunggal pada kusen pintu yang digali di Tel El Daba Avaris kuno oleh Manfred Bietak pada tahun 1990-an. Nama Sakirhar dapat diterjemahkan sebagai Hadiahar, atau mungkin juga berasal dari bahasa Amorisi Kruhadu yang berarti kenangan Hadad. Dalam hal ini Sakirhar mungkin memerintah setelah Hian dan Yanasi dan tepat sebelum Apophis. 7. Apophis adalah seorang penguasa Hyksos di Mesir Hilir selama dinasti ke-15 dan akhir periode menengah kedua. Menurut kanon Raja-Raja Turin, ia memerintah bagian utara Mesir selama 40 tahun selama paruh awal abad ke-16 sebelum Masehi. Meskipun secara resmi hanya menguasai kerajaan Hilir, Apophis dalam praktiknya mendominasi sebagian besar Mesir selama bagian awal pemerintahannya. Ia hidup lebih lama dari saingannya di selatan, Kamose. Apophis menjalankan kekuasaannya dan menjaga hubungan dagang yang damai dengan dinasti ke-17 Theban di selatan, dan kerajaan lainnya akhirnya mendapatkan kembali kendali. Daripada membangun monumennya sendiri, Apophis umumnya lebih merebut monumen Fir'aun sebelumnya dengan menuliskan namanya sendiri di atas 2 sphinx Amenemhat II dan 2 patung Imiremeshau. Apophis sendiri diperkirakan telah merebut tahta Mesir Utara setelah kematian pendahulunya, Hian, karena yang terakhir telah menunjuk putranya Yanasi untuk menjadi penggantinya di atas tahta sebagai penguasa asing. Pada era Ramses,
Apopi tercatat menyembah Set dengan cara monolitik, ia tidak menyembah dewa lain di seluruh negeri kecuali dewa Set. 8. Hammudi adalah penguasa Hyksos terakhir dari dinasti ke-15 Mesir. Hammudi berkuasa pada tahun 1534 sebelum Masehi atau sekitar tahun 1541 sebelum Masehi. Ia memerintah di wilayah utara Mesir dari ibu kotanya Avaris. Kekalahan terakhirnya di tangan Ahmose I, setelah masa pemerintahan yang singkat, menandai berakhirnya periode menengah kedua. Hammudi tercantum dalam kanon Turin, dalam kolom 10 baris 28 sebagai Raja Hyksos terakhir. Berdasarkan sedikitnya bahan yang menunjukkan masa pemerintahan Hammudi, Ryholt mengusulkan bahwa masa pemerintahannya hanya berlangsung singkat, yakni tidak lebih dari 1 tahun. Namun hal ini dibantah oleh para sarjana lain, seperti Manfred Bietak, yang menunjuk pada tahun ke-11 dari seorang raja yang tidak diketahui pada papirus Mathematika Rhin. Bietak dan banyak ahli Mesir kuno percaya bahwa tahun ke-11 ini adalah milik Hammudi karena teks papirus tersebut merujuk pada Ahmose I, pendiri kerajaan baru Mesir. Beberapa sarjana berpendapat ada 2 raja Apopis bernama Apopi, lantaran ada 2 prenomen yang diketahui untuk raja ini yaitu Awosere dan Akhenenre. Namun, Egyptologis Denmark Kim Ryholt mempertahankan dalam studinya tentang periode menengah kedua bahwa semua prenomen ini merujuk pada 1 orang. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana dinasti ke-15 Mesir kuno menjadi salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Mesir kuno. Dinasti ini membawa perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, serta memperkenalkan teknologi dan budaya baru ke Mesir kuno. Meskipun dinasti ke-15 Mesir kuno diwarnai dengan konflik dan persaingan, namun periode ini juga merupakan waktu yang penting bagi perkembangan sejarah Mesir kuno. Kita dapat melihat bagaimana bangsa Mesir kuno berinteraksi dengan bangsa asing dan bagaimana mereka mempertahankan identitas budaya mereka. Dalam menutup pembahasan tentang dinasti ke-15 Mesir kuno, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana periode ini mempengaruhi perkembangan sejarah Mesir kuno. Kita juga dapat melihat bagaimana dinasti ke-15 Mesir kuno menjadi salah satu contoh bagaimana peradaban dapat berkembang dan berubah dalam waktu yang dinamis. Semoga pembahasan tentang dinasti ke-15 Mesir kuno dapat memberikan kita pengetahuan yang lebih luas tentang sejarah Mesir kuno dan bagaimana periode ini mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah dinasti ke-15 Mesir kuno dan mengaplikasikannya dalam memahami perkembangan peradaban manusia saat ini. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau ingin berbagi pengetahuan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.